Yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang model dalam DSS, yaitu ada statistik atau regresi dipakai untuk menemukan hubungan antar variabel, misalnya pengaruh iklan terhadap penjualan. Finansial digunakan untuk membuat laporan pemasukan dan pengeluaran, serta memikirkan kondisi finansial di masa depan. Kemudian ada optimasi, yaitu memanfaatkan linear programming untuk memilih strategi atau alokasi sumber daya yang paling efisien. Intinya setiap model diaplikasi sesuai kebutuhan, misalnya analisis data, keuangan, atau mencari solusi terbaik. Kemudian ada tahap pemodelan, mulai dari identifikasi masalah dan variabel yang terlibat, dilanjutkan dengan forecasting untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan. Kemudian menentukan model yang sesuai, apakah bersifat statis atau tetap, atau dinamis atau berubah. Selain itu, model dikelola dan diuji untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Tahap ini membantu memastikan bahwa keputusan tidak diambil asal tetapi berdasarkan data dan prediksi yang jelas. Kemudian ada jenis analisis, yaitu ada statis, hanya menyoroti suatu kejadian atau periode tertentu, misalnya laporan tahunan. Dan dinamis, yaitu memperhatikan perubahan dari waktu ke waktu, contohnya tren laba atau rugi selama 5 tahun. Analisis statis memberi gambaran sesaat, sedangkan analisis dinamis memberi wawasan perkembangan ke depan. Teknik pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, Abel atau pohon keputusan menyajikan alternatif dalam bentuk tabel atau diagram sehingga lebih mudah dipahami. Pemrograman matematis, yaitu menyelesaikan masalah optimasi, misalnya alokasi anggaran terbatas. Kemudian simulasi, mencoba berbagai skenario what if untuk melihat kemungkinan hasil. Dan heuristik, menggunakan aturan praktis atau rule of thumb untuk solusi cepat, meskipun tidak selalu paling optimal. Dengan teknik ini, keputusan bisa diambil lebih tepat sesuai kondisi dan kompleksitas masalah. Dan kemudian ada pemrograman linear atau LR, yaitu memiliki 3 komponen utama: decision variable atau variabel keputusan, objective function atau tujuan, dan constraints atau batasan. LP digunakan untuk mencari solusi paling efisien dalam keterbatasan sumber daya, misalnya meminimalkan biaya atau memaksimalkan laba. Dan LP membantu manajer membuat keputusan yang logis dan optimal dalam kondisi terbatas. Dan ada juga simulasi, bukan sekedar model, tetapi menirukan kenyataan agar manajer bisa menguji berbagai alternatif, berguna untuk masalah yang terlalu kompleks jika diselesaikan dengan optimasi numerik, memberikan gambaran realistis meskipun hasilnya tidak selalu solusi optimal. Dan simulasi sangat cocok untuk eksperimen dengan risiko rendah sebelum diterapkan di dunia nyata. Dan kemudian yang terakhir ada heuristik, pendekatan praktis untuk mencari solusi yang cepat dan cukup baik, umumnya menghasilkan solusi yang mendekati optimal 90-99%, tetapi jauh lebih hemat waktu dan sumber daya. Heuristik sering dipakai saat data tidak lengkap atau masalah terlalu rumit untuk diperhitungkan detail.